Kalau HP lu udah lemot, udah waktunya lihat HP 3 jutaan nih, yang performanya nggak setengah-setengah. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis, biar nggak salah milih HP dah. Pokoknya nih, yang reviewnya jujur, belanja aman, semua ada di Tekno. Lu bisa cek lewat link yang gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan, apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP 3 jutaan terbaik akhir tahun 2025, versi Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Punya HP all-rounder tuh pasti bikin puas dah. Nah, buat lo yang punya budget sekitar 3,5 jutaan nih, gua rekomendasiin iQOO Z10 yang udah pakai chipset Snapdragon 7 S Gen 3. Buat performanya, jelas jadi salah satu yang terkenceng di kelasnya dah. Buktinya nih, skor Antutu HP-nya tembus 823 ribuan poin loh. Nggak cukup sampai di situ aja nih, baterainya juga punya kapasitas badak 7300 mAh loh. Walaupun baterainya segede itu tuh, bodinya masih lumayan tipis, di angka sekitar 7,9 mm aja ya. Dan yang gue suka juga dari HP ini, doi itu udah dibekalin fast charging 90 watt, yang ngecasnya lumayan cepet dah. Emang sih nggak secepat iQOO Z9 yang 120 watt ya, tapi tetap aja nih, HP-nya udah menarik banget. Lewat baterai badak 7300 mah dah. Lanjut bahas kameranya nih, duel kamera belakang 50 megapikselnya udah dibekalin fitur OIS dan sensor Sony IMX882 loh. Lumayan banget kan? Harga 3 jutaan udah dapet spek yang seimbang antara performa sama kameranya nih. Mantep dah. Oke, kalau lu naksir sama iQOO Z10 ini, lu bisa beli lewat Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Lanjut nomor 4 nih. Rekomendasi HP 3 jutaan berikutnya nih. Ada Poco X7 5G yang termasuk laris juga, di harga 3 jutaan dah. Pertama nih, doi itu punya daya tarik layar lengkung AMOLED 120Hz dengan resolusi 1,5K loh. Jadi nggak cuma punya desain premium aja tuh, layarnya juga bakal super tajam dan super mulus banget dah. Lanjut bahas mesin tempurnya nih. Chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultra yang lumayan ngebut buat tugas berat loh. Kalau budget lu sekitar 3,5 jutaan nih, lu bisa pilih varian memori 8/256 GB ya. Soal kamera juga nggak burik kayak HP kamera lu yang jadul itu. Soalnya nih, Poco ngasih triple kamera 50 megapiksel Sony IMX882 yang didampingin OIS ya. By the way, nantinya tuh kamera belakangnya bisa diandelin buat rekam video resolusi 4K loh. Kalau dibandingin Poco X6 nih, sayangnya fast chargingnya downgrade dari 67 watt ke 45 watt aja ya. Tapi menurut gua sih, Poco X7 ini masih banyak lebihnya dibanding kurangnya dah. So, kalau lu naksir sama Poco X7 5G ini, lu bisa beli lewat Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Sekarang yang nomor 3 guys. Emang sih, ada banyak HP Samsung 3 jutaan di pasaran saat ini ya. Tapi kalau lu nyari yang kuat dan awet nih, gua saranin cek Galaxy A26 5G ini dah. Gokilnya dari HP ini, doi itu udah bawa rating IP67 yang tahan air 1 meter selama 30 menit loh. Terus layarnya juga udah Super AMOLED 120Hz yang mantep banget dah. Buat performa sih, emang lebih ke multitasking dan game santai aja ya. Soalnya tuh, chipsetnya pakai Exynos 1380 yang emang bukan buat gaming berat ya. Jadi kalau mau HP Samsung yang lebih gacor nih, budget lu juga harus lebih banyak bos. Buat memori yang dibawanya cuma satu varian aja, yaitu 8/256 GB. Tapi kerennya nih, doi masih bisa upgrade penyimpanan sampai 2 TB lewat micro SD loh. By the way, buat kamera belakangnya tuh udah bisa rekam video 4K 30 fps loh. Sama kayak HP Samsung premium lainnya nih, kameranya juga ada penstabil video OIS, biar video lebih stabil dah. Cuma yang gue sayangin nih, Samsung tuh ngasih adaptor 25 watt yang dijual terpisah ya. Oke, kalau lu naksir sama Samsung Galaxy A26 5G ini, lu bisa beli lewat Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh.
I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life. Nomor 2 nih. I know you. Jadi salah satu HP yang kameranya paling keren di 3 juta nih. Tecno Camon 40 Pro ini punya kamera belakang bersensor Sony LYT700C plus fitur OIS loh. Tecno sih bilang nih, kameranya tuh udah lumayan cakep buat foto kondisi terang dan gelap sekalipun loh. Buat rekam videonya tuh juga udah lumayan stabil. Kayak pakai gimbal dah. Nggak cuma kamera belakangnya aja yang bisa rekam 4K 60 fps nih. Kamera depan 50 megapikselnya juga bisa rekam 4K tapi 30 fps ya. Puas sama kameranya yang cakep tuh. Gue juga cukup kagum karena chipsetnya bawa Dimensity 7300 Ultimate nih. Secara nggak langsung nih, lu bisa andelin performanya buat main game yang agak beratan dah. Terus buat baterainya nih, doi punya kapasitas 5200 mAh, lengkap sama fast charging 45 watt ya. Buat beberapa hal yang perlu lu maklumin nih, doi tuh nggak dibekalin slot micro SD sama audio jack ya. Menurut gue sih, penyimpanannya masih cukup nampung. Asalkan nggak terlalu nyimpen banyak data yang nggak penting dah. Terus buat solusi audio jack yang absen tuh, lu bisa beli headset Type-C atau TWS. By the way, kalau naksir sama Tecno Camon 40 Pro 5G ini, lu bisa sikat lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya, udah gua taruh di deskripsi tuh. To stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Yang pertama nih, buat HP yang punya kamera belakang 200 megapiksel di bawah 4 juta nih, Redmi Note 14 Pro 5G ini tuh jelas menarik perhatian banget. Gak cuma bisa dapetin jepretan dengan detail tinggi aja tuh, penstabilnya juga udah oke banget karena bawa fitur OIS sama AIS ya. Xiaomi sih bilang, fitur stabilisasinya itu tuh bisa bekerja barengan buat dapetin rekaman lebih maksimal dah. Cuma sayangnya nih, buat rekaman videonya nggak bisa 4K 60 fps ya. Lanjut bahas performanya nih. Chipsetnya pakai Dimensity 7300 Ultra yang bukan paling wah, tapi udah cukup ngebut loh. Terus yang gue suka juga dari HP ini, doi itu udah dibekalin rating IP68 yang tahan air beneran ya. Tapi walaupun begitu nih, kemampuan tahan airnya itu tuh harus lu gunain dengan bijak dah. By the way, buat layarnya tuh udah pakai AMOLED 120Hz yang punya konsep layar lengkung loh. So, kalau lu naksir sama Redmi Note 14 Pro 5G ini, lu bisa sikat lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Jadi intinya nih, sekarang HP 3 jutaan tuh udah ada yang punya spek mantep di performa ataupun kameranya dah. By the way, kalau lu pengen beli salah satu HP yang gue saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia ya. Buat link tokonya udah gue siapin di deskripsi ya. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you! Going life, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more.